Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Segala puji bagi Allah. Malam ini pukul 18:58 kita masih hidup, masih Allah berikan kesempatan untuk menjalani dan menikmati hidup. Mari jadikan hidup yang tersisa bersama kita ini bermakna buat kita dan keluarga kita, serta bermanfaat untuk tetangga dan masyarakat, insya Allah. Hari Senin yang lalu, Senin pekan lalu, habis azan zuhur, sholatlah 3 orang bapak sholat sunat qobliyah. Sama mulainya, beda siapnya, jauh beda waktu selesainya. Yang kiri, yang tengah, dan yang kanan. Yang kiri dan yang tengah masih berdiri di rakaat pertama, sedangkan yang kanan, paling kanan, sudah duduk tahiyat akhir. Terbayangkankah oleh bapak-bapak dan ibu-ibu apa kira-kira yang dibacanya? Kiro-kiro nan dibaconyo ahade ayatna. Terbayangkankah oleh kita betapa kencangnya dia, bagaimana lajunya dia menyelesaikan sholatnya? Sama awalnya, kawan yang dua masih berdiri di rakaat pertama, dia sendiri sudah menyelesaikan sholatnya. Koncang bono siten, koncang bener siten, kencang betul situ. Lajunian sana. Ada terbayang kan? Pak Ustadz ini menceritakan aku nih. Emang hari Senin pekan lalu di mana? Kayaknya aku deh. Kejadiannya mirip-mirip nih. Soalnya aku sering sholat laju-laju, Ustaz. Soalnya ambo acok kancang-kancang sholat. Nanti kajapo, entah lambo nak lo tahu dosa, tapi obiwan ambo sholat kancang tuh lain lo rasolah maknya. Sanang lo hati, capek selesai, capek sudah, bisa makan langsung. Boleh nyambung nonton drakor, drama Korea. Insyaallah sambung lagu-lagu tadi kok karaoke kan.
Ini kisah nyata nih. Asik juga kisah nyata ini jadi bahan. Nah, begitulah cara Allah memberikan bahan ceramah untuk ustaz-ustaz. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, apa hubungannya dengan pembicaraan kita malam ini? Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kadang-kadang tidak dibaca hu-nya, ada yang protes. Dapat terbaca hanya di situ. Ada itu hu kata pula di bawah. Yalah, tapi kayak anhu lah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau radhiyallahu taala an menceritakan, hari itu aku melihat Rasulullah masuk masjid. Beliau sedang di masjid nih. Tak lama setelah itu masuk pula lah seorang laki-laki ke dalam masjid itu dan sholat di dalamnya. Selesai sholat, laki-laki itu datang menyapa, say hello kalau kata orang sekarang, menyapa Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasul? Sapaan itu beliau jawab dengan ucapan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempatmu, sholat lagi, kamu belum sholat. Padahal baru siap sholat. Tapi Rasulullah bilang, kamu belum sholat, ulang lagi sholat. Karena yang menyuruh ini sebaik-baik makhluk sejagat raya sedunia akhirat, ba'a sholat. Sholat lagi laki-laki ini untuk yang kedua. Jangan ditanya berapa kecepatannya, entah penuh entah separuh, tapi beda-beda tipis sama yang tadi. Kalau bahasa kitanya mirip-mirip, kayaknya mirip-mirip deh, nah gitu. Selesailah dia sholat, selesai sholat dia datang lagi nih kepada Rasulullah SAW menyapa seperti tadi. Sapaannya dibalas dengan ucapan yang sama oleh beliau SAW. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pakai kata-kata innaka itu betul-betul belum sholat. Balik wa angkat sampai angtu, ulang balik sholat angtu wa angtu alun sholat. Kalau kita lah yang dibilang begitu, pasti kita protes. Alun ba'ako ya Rasulullah, itulah kita. Dan nampak adek Tuan Rasul, adek baginda Rasul. Sajalah Tuan bos sholat. Oh why, ada. Oh why itu bahasa Inggrisnya alright. Jadi diambil dari bahasa Inggris, atau orang Inggris mungkin yang ngambil dari bahasa kita. Oh why, alright. Mau gimana lagi, yang nyuruh ini kekasih Allah, Habibullah. Kalau tidak diturut nanti Allah tidak sayang sama awak. Diturutlah. Sholatlah lagi laki-laki itu untuk yang ketiga kali. Kalau awak lah tuh tidak kenal, kita aja pas duduk tahiyat akhir sesak nak buang angin, bertahan. Ini teknik menahan buang angin saya ajarkan, tapi jangan diamalkan ya. Caranya Pak Ustaz naikkan bahu, tekan paha, napas pun ditahan.
Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatun lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar bisa diamalkan. Buang aja langit tuh. Ulang lagi dong. Iya, yang tadi dapat pahala. Yang ini ulang lagi dapat pahala, lebih banyak pahalanya. Gitu. Oh gitu Ustaz. Iyo deh, salamualaikum tahan Ustaz. Tangguang masalahnya. Sudah salam kanan, salam kiri itu melapen langsung buah. Cuma orang sebelah tak tahu doh cara melapennya ada teknik loh Ustaz. Ditahan-tahan setes-setes. Wah, segar Ustaz. Kenapa kita asik ketawa? Karena masing-masing punya pengalaman kan. Nah, jujur aja lah pengalaman. Apalagi waktu muda-muda dulu. Tapi waktu muda jarang pula ya. Biasanya udah tambah umur tuh sering masuk angin. Ya enggak pakai tua. Terasa kan? Nah, tuh. Memang sering. Ustaz sering masuk angin. Orang umur dah 50. Pandak sering masuk angin. Ntar lagi mati nih. Kalau ikut Rasul 13 tahun lagi jatah hidup. Kalau ikut emak 15 tahun lagi jatah hidup. Kalau ikut ayah masih ada. Alhamdulillah. Masih ada daun pintu surga sebelah lagi. Nah, sebelah ada itu kunci dah. Sebelah lagi ini bakti untuk ayah. Bapak dan ibu yang saya muliakan, sholatlah lagi laki-laki itu. Oh, terbayang kan menggerutunya. Ulang-ulang lagi 6 nih rakaatnya, 2 jadi 6 rakaat. Nah, habis dia sholat ketiga kali, dia datang lagi. Rasul masih ngomong yang sama. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Nah, ini baru protes dia. Ya Rasulullah, itulah yang bisa aku buat. Macam itulah yang bisa aku lakukan. Demi zat, demi Allah yang telah mengutusmu membawa yang hak, menyampaikan yang benar, tunjukkan aku bagaimana semestinya, seharusnya, sepantasnya, selayaknya aku sholat. Bapak dan Ibu, hadis ini di kasus yang ini ya, hadis yang mirip ini banyak. Ini di kasus yang ini kasusnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, idza qumta ila shalah fa asbiril wudu. Apabila kau nak solat, nak mendirikan solat, sempurnakan dulu wudu. Berwuduklah yang sempurna, basuh tangan sempurna, basuh muka sempurna. Mana mukanya? Sempurna kan muka itu kan ininya. Bagaimana kalau rambut suami saya mundur Pak Ustadz? Apakah wajahnya melebar? Tidak. Wajahnya yang ini kan ada foto lamanya itu. Ini. Jangan gini pula mentang-mentang rambutnya mundur gini pula basuhnya. Nah, itu namanya kapsul. Bisa ditumbuhkan lagi Pak Ustadz, bisa, ada obatnya. Tapi buat apa? Orang dah 55 umur, mamnya omang gata balik. Lah do bini ala. Mantan biarlah, mantan kan lah dulu lakinya. Sempurnakan wudu. Janganlah laju berwudu itu. Ikran hanya tangan sampai siku gitu-gitu aja dia. Nah, nari itu. Tadi apa namanya di Bali itu? Caca tadi apa tuh? Itu dah. Macam itu dia berwudu. Baik-baiklah dibasuh tangan. Dibasuh baik-baik, digosok. Kaki itu di sela-sela itu
jari kaki. Apa laju-laju? Keran banyak kok. Nggak muat di dalam karena ramai, di luar ada tuh bapak-bapak luar. Nah, mantap masjid ini dah. Apa lagi? Kerannya pun ada yang berkipas tuh. Nah, saya suka tuh yang baru tuh pakai kipas-kipas tuh. Airnya lembut kan, nggak laju. Jangan buka keran lebar-lebar. Apabila kalian berada di sumber air, berhematlah menggunakan air. Jangan buka lebar-lebar. Makanya pakai itu tasik, airnya lembut, nah kipas. Enak. Tuh tadi tuh mana anak kecil yang tadi. Ah, ini kawan kami ini. Sudah dia nutup, saya situ. Asik. Sebelah depan sini, belakang baju jauh. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, tsumastaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. Berjamaah, terdengar suara azan, tinggalkan aktivitas. Dahulukan panggilan Allah. Ini perintah sholat. Ini bukan perintah main-main nih. Ini perintah keren ini. Beda dengan yang lain. Ayatnya turun, perintahnya jemput. Dengan Isra Mi'raj pula menjemputnya itu. Melintas jagat raya. Melintas galaksi. Ini khariqun lil 'ada, peristiwa yang luar biasa. 50 waktu pertama diwajibkan dua. Terbayang enggak 50 waktu dalam 24 jam? Bagaimana caranya sholat tuh? Baru kan menjawab satu chat WA, dah azan pula orang. Awak mau nak upload video di YouTube, nah, channelnya masih ingat kan? Ustaz Ungu Official. Itu nama channel YouTube-nya. Bagi yang belum buka-buka, bantu-bantu subscribe kek. Itu apa Pak Ustaz? Yang bikin Ustaz-Ustaz, bukan saya objeknya. Kalau Ustaz-Ustaz yang bikin, insya Allah barokah. Niat Ustaz yang berdua itu bikin untuk menyaingi konten-konten tahapo-hapo. Orang bikin konten bokong, banyak yang nonton. Subscribe sebanyak-banyaknya. Heran, like, di share-nya pula tuh. Giliran Ustaz ada yang nge-share. Kan gawat nih umat nih dah. Siapa lagi yang nge-like, yang nge-share tuh, yang subscribe kalau ndak awak-awak? Awak yang banyak di Indonesia nih mah. Marah besar tuh kawan yang bikin channel saya itu. Kita saingi Ustaz. Oke. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Fumaqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca yang mudah dari Al-Qur'an. Yang mudah-mudah baca. Apa yang mudah? Awak inna atoina Pak Ustaz, mainkan. Pelambo Al-Ikhlas. Agi ya. Nah, kalau ambo Al-Kautsar Pak Ustaz, sama tadi ya. Ambo Al-Ikhlas. Tuh tarik. Yang mudah. Nanti yang sulit-sulit lupa pula hafalannya. Kan banyak tuh yang sulit-sulit. Yang mirip-mirip, nanti ujungnya ke kemana-mana. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Kemudian kata Rasul, tsummarka. Kemudian ruku' hatta tatma'inna raki'an, sampai benar-benar tenang rukukmu. Batanang, udah lurus punggung tuh, ada tenang, baru baca doanya tuh. Baca sub-subnya tuh. Sub yang jenis mana banyak tuh doanya. Nah, yang pendek jadi, kalau ikut imam yang pendek tergantung imamnya. Kalau imamnya biasanya agak lama rukuknya, ambil yang doa agak panjang dikit. Kalau imamnya biasanya doa yang singkat, karena jamaahnya aktivitasnya banyak, sibuk, yang singkat pula pakai. Tsummarfa
hatta tastawiya qa'iman, kemudian angkat i'tidal sampai benar-benar lurus berdirimu, lurus tegak itu baru baca Rabbana lakal hamdnya tuh. Jangan sambil berdiri itu, banyak orang gitu kan, nak cepat Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, langsung dia sujud. Itu yang bikin laju itu. Sampai benar-benar lurus tegakmu, berdirimu. Tsumma sujud, kemudian kau sujud hatta tatma'inna sajidan, sampai benar-benar tenang sujudmu. Dah tercecah kening nih tak cacahkan yang kok tuan bahasa apalah dipakai lagi. Tercecah kening nih ke tempat sujud tuh, dah bagus, dah tenang, baca sub-subnya tuh lagi. Tsummarfa, kemudian angkat, duduk antara dua sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai benar-benar tenang dudukmu, tenang duduknya. Baru dibaca Rabbighfirli-nya tuh. Mau baca yang pendek jadi, yang menengah boleh, yang panjang pun. Kalau kita sendiri yang panjang lah, biar asik sholat, biar lama ngobrolnya sama Sang Khalik, lama bercakap-cakapnya dengan Allah Rabbul Alamin. Tsumma sujud, kemudian kau sujud lagi hatta tatma'inna sajidan, sampai benar-benar tenang sujudmu. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, lakukanlah yang seperti itu setiap kali engkau sholat. Jadi pesan inti dari hadis ini, kasus ini, peristiwa ini, batanang tanang, ulang patimu. Ulang patimu. Ada yang paham? Enggak ya. Jangan laju-laju. Tenang-tenang sholatnya, jangan laju-laju. Dinikmati sholatnya, asyikkan sholatnya dinikmati. Ini kasusnya nih. Pesan, karena laki-laki yang disuruh ulang sholat, ulangi itu sholatnya laju-laju. Samalah dengan kasus hari Senin pekan yang lalu. Sama. Heran orang yang dua ini masih berdiri rakaat pertama, ini udah tahiyat nih, selesai pula lagi, ini belum ruku orang nih. Udah yang sebelah ini udah zikir, diambilnya tasbihnya. Laju pula itu. Pas itu saya bahas jadinya. Padahal enggak niat bahas itu. Yang laju-laju itu persis depan meja. Habis zuhur kan sholat sunatnya Ustaz. Iyo, laju-laju juga. Agak lambat seketek lo nyo, laju nya. Tapi lumayan lah daripada yang tadi itu. Tembak habis tuh. Karena dia di depan kan kena langsung tuh. Depan meja. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita perkuat peristiwa ini dengan hadis berikut. Imam Ahmad meriwayatkan, Rasulullah bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati. Qalu wa kaifa yasriqu min salati ya Rasulullah? Qal
la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saburuk-buruk orang nan mencilok, itu seburuk-buruk orang yang mencuri adalah dia yang mencuri dalam sholatnya. Rupanya ada orang mencilok dalam sholat. Para sahabat karena tidak tahu apa maksud Rasulullah ini, ba'alo cara orang mencilok ya Rasulullah, itu ditanyanya. Ya Rasulullah, ba'a cara orang mencilok dalam sholat. Wa kaifa yasriku min sholatih. Beliau menjawab, la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang ini tidak sempurna rukuknya dan sujudnya. Cocok kan? Dan dua hadisnya tuh dikuatkan dengan hadis yang kedua. Tambah lagi Pak Ustadz, kita tambah lagi biar lebih jelas. Kalau setelah ini masih laju-laju juga sholat, tak tahu saya lagi tuh. Entah ampun lah saya. Entah apa yang dikejar, entah apa yang dikejar sholat laju-laju itu. Awak ada janji Ustaz. Janji itulah dulu. Gara-gara janji itu pula sholat laju-laju. Ibarat kita ngobrol sama kawan, kita butuh sama kawan tuh, tapi ngobrolnya kencang-kencang. Marahlah kawan tuh. Kita kan butuh Allah. Bukan Allah butuh awak, awak yang butuh Allah. Masa ngomong sama Allah laju-laju? Sudahlah ngomong laju-laju, mohon maaf nih. Tidak disampaikan salah, disampaikan orang marah. Mana caranya? Sampaikan aja lah. Biarlah orang marah daripada Allah marah. Mulai besok subuh malam ini biarlah dulu. Semoga Allah maafkan kita semuanya, karena Allah Al-Afu, Maha mendilet dosa-dosa. Sholatlah pakai pakaian yang pantas, pakaian yang elok, karena kita menghadap Allah. Allah yang telah menciptakan Nabi dan Rasul. Allah yang telah memberi kita rezeki hingga masih hidup sampai detik ini. Mulai besok subuh, kalau kita tidur dengan pakaian yang sekarang nih, jangan dibawa sholat subuh. Celana dalamnya tukar. Makanya setiap mau sholat, masuk kamar mandi atau masuk kamar, kunci, periksa celana dalamnya, cium kalau bisa. Buka, tukarlah tuh, lapai baunya. Muntah saya Pak Ustaz, punya sendiri kok muntah, itu tandanya tidak bersih. Kalau tidak bersih tidak boleh dibawa ngadap Allah. Ini celana dalam baru tidak dipakai, ada kan? Itu kan stok Pak Ustaz, kita kan stokis. Pakailah tuh. Kok di stok-stok, pakai yang mantap tuh baru datang tadi pesanan lewat Shopee. Pakai itu celana dalam yang baru itu untuk sholat. Jadi yang bawa tidur jangan pakai untuk sholat subuh. Mandi sebelum sholat subuh tuh biar ganteng bapak-bapak, biar cantik ibu-ibu. Begaya Pak Ustaz, udah yang asli aja lah. Nanti bergaya. Kita lanjut sekarang hadis yang ketiga. Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya meriwayatkan
bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanah wa ma tuqbal lahu shalah wa la'allahu yatimmu ruku' wa la yatimmu sujud wa yatimmu sujud wa la yatimmu ruku'." Sungguh, pakai bahasa kampung itu, sungguh ada orang sholat selama 60 tahun. Kemarin sudah disampaikan juga nih kalau tidak salah. Sholat selama 60 tahun. Kalau dia mulai sholat umur 7, maka malam ini umurnya 67. Kalau dia mulai sholat umur 10, malam ini 70 umurnya. Kalau dia mulai sholatnya baligh umur 15, maka malam ini umur atuk sama nenek ini itu 75. Wa ma tuqbal lahu shalah. Tidak ada sholatnya yang diterima selama 60 tahun tuh. Sholat dia tidak ada yang diterima, ditolak sasudena, sadayana, sedoyo, sadonyo, ditolak. 60 tahun sholat tapi ditolak semua. Wa ma tuqbal lahu shalah. Terus buat apa sholat ayo? Nah ini yang disindir oleh Allah. Fawailul lil musallin. Cilako orang dan sholat. Nah orang sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Yang sholat bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itulah mereka yang lalai dalam urusan sholat. Perkara sholatnya ini tidak dianggap penting. Rukun Islam kedua loh. Setelah orang tersebut mengakui imannya dengan bersyahadat, sholat, tapi dianggapnya biasa-biasa saja. Pokoknya Ustaz, kurang sholat, ambo sholat. Abananya sholat, dia tidak peduli itu. Nah ini yang sahun itu, orang sholat tapi cilako, rugi. Nah ini orang 60 tahun sholat tapi tidak ada yang diterima sholatnya. Kenapa? Kadang rukuknya sempurna, tiba disujui laju. Kadang sujudnya tanang, tiba di rukuk kancang. Kalau rukuk dan sujudnya sudah laju-laju, malinglah itu yang disebut Rasul tadi itu. Aswa'un nasi sariqatan, alladzi yasriqu min sholati. Saburuk-buruk orang nan mancilok adalah nan mancilok dalam sholat. Ya, itulah orang-orang yang rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Masih ada kan sisa umur nih, mumpung malam ini masih hidup, mudah-mudahan masih panjang umur nih. Nah, kesempatan kita memperbaiki sholat kita yang kemarin kancang-kancang laju-laju, kanajo laju-laju. Santuy aja sholatnya, santuy, dinikmati sholatnya. Apalagi sholat sendiri, nanti bangun tahajud, nikmati, apal yasin bagi dua yasin tuh rakaat 1-2. Nanti 2 rakaat berikutnya Ar-Rahman bagi 2 lo, Eko Al-Muluk bagi 2 lo, Eko Al-Waqiah bagi 2 lo. Nah kan witir lagi, witir sabihis kan,
Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Nikmat kan? Oh, saya enggak mau gitu Pak Ustaz. Saya rakaat pertama Yasin. Ah, mantap tuh. Keren tuh. Nanti udah dekat subuh selesai. Baru paten. Nikmati sholatnya. Jangan laju-laju pula baca Yasin macam kita-kita di acara-acara tuh. Laju. Ustaz baca Yasin juga. Saya kalau di acara enggak, saya nyimak aja. Nyimak. Saya buka handphone, nengok artinya. Dulu lo orang tuh laju apa sih baca arti baru. Nyolah laju lah hilang. Nikmati. Nah, sambil cari-cari bahan. Ah, ini pesan di Yasin. Bagus nih buat disampaikan. Disimak. Ya, sewaktu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi pesan inti di pertemuan kita kali ini, mari kita sholat batanang-tanang, betenang-tenang. Sholat terbaik itu sholat bersama imam. Nah, mau tidak mau kita ikut imam. Kalau sudah sholat berjamaah, insya Allah tenang sholatnya. Nah, cuma tarawih besok entahlah ya, tarawih di kita insya Allah tenang. Cuma ada beberapa masjid yang sholatnya sampai banyak-banyak rakaat tuh, apalagi yang viral di YouTube tuh. Allahu Akbar, amin. Apa-apa entah dibacanya. Masuk neraka semua jadinya tuh. Masa iya Pak Ustaz? Iya kalau tidak bertobat sebelum mati. Tapi kalau bertobat insya Allah Allah Maha Pengampun, tidak usah khawatir. Segunung dosa, sesamudra salah, Allah ampuni. Sebelum mati bertobat, berubahlah. Hadza wallahu taala alam. Bila-bila masa kita bersua lagi, jangan lupa Ustadz Ungu Official, itu channel YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.